Kalau tadi di yang kedua mulai ada panik-paniknya kan, ada mulai gelisahnya, ada cemasnya. Tapi sekarang di fase ketiga ini mulai menerima hidup. Iya ya, hidup ini memang terbatas. Berarti saya harus siap-siap. Nah ini orang menyebutnya mulai dewasa. Mulai bisa milah, oh ini penting, ini tidak penting. Biasanya yaitu kesepian. Karena mungkin zamannya sudah berubah. Dia sekarang merasa asing dengan lingkungannya. Dia lonely. Merasa kesepian. Ditinggal teman-temannya. Kemudian ditinggal pekerjaannya. Peran-peran sosialnya hilang dan lain sebagainya. Nah, kesepian ini memang menyakitkan. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, teman-teman. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita ya. Oke, malam hari ini kita akan membahas buku dari seorang filosof namanya Thomas More. Beliau menjelaskan ada 5 transisi batin seiring usia kita bertambah. Ya. Ini tidak dari sejak lahir ya, tapi dari sejak kita sadar tentang diri kita, biasanya di usia muda. Dari sejak kita muda menuju tua itu ada 5 tahapan yang kita alami. Yang pertama, ini mungkin usia kalian, feeling immortal. Merasa hebat, merasa abadi. Ini tahapan biasanya dialami anak-anak muda. Energinya masih penuh. Merasa bahwa mati itu masih jauh. Saya masih muda Pak, yang tua-tua dulu lah. Saya ini masih panjang cerita saya. Kalian semua akan merasa begitu. Seolah-olah immortal. Jiwa kita masih penuh dengan ambisi, pencapaian, petualangan, membangun identitas. Di usia kalian, membahas tema-tema kayak gini itu kan rasanya jauh. Alah Pak Faiz bahas tua, bahas dirinya sendiri. Maupun tidak ngerti kita audiennya ini anak muda. Kalian kan pasti merasa begitu. Kenapa? Kalian ada di fase ini. Fase feeling immortal. Kalian masih merasa jauh Pak, tua itu apalagi mati. Tapi kalian tidak salah. Karena memang fase inilah yang nanti banyak menggerakkan kalian. Untuk apa? Mengeksplorasi hidup. Mencoba ini, mencoba itu, ingin mengalami ini, ingin mengalami itu. Ya memang usiamu sudah. Feeling immortal ini. Nikmatilah hidupmu. Eksplorlah seluas mungkin. Pikniklah yang jauh. Jalan-jalan kemana-mana, tidak masalah. Usiamu memang. Alami macam-macam hal dalam hidup. Wajar. Jangan malu-malu. Jadi kan sering mungkin ada ya karena belajar filsafat, belajar tasawuf kan merasa wah ini tidak hakiki Pak. Wah, engkau wae nikmati dulu hidupmu. Karena kalau kamu belum bisa menikmati hidupmu, gimana kamu ridho dengan ketetapannya Allah atas hidupmu? Jadi healing lah, piknik lah. Dolanlah yang jauh. Usiamu memang usia itu. Explore lah. Tidak masalah. Jadi jangan malu-malu, jangan menipu diri, juga jangan menyiksa dirimu. Memang fase ini fasemu. Meskipun kata Thomas More akan lebih wise, lebih bijak
Iya, saya nikmati, tapi saya tidak lupa bahwa hidup ada akhirnya. Jadi tetap harus siap-siap. Ini yang di fase pertama, jadi transisi pertama. Kalau sudah di sini, nanti ada fase kedua. Ini mulai first stage of aging. Pertama kali merasa, saya sudah tua ini. Nah, ini mungkin karena ubannya mulai tumbuh, terus mulai sakit ini, sakit itu, sudah tidak sekuat dulu lagi. Tiba-tiba ada temannya yang berangkat duluan. Nah, ini mulai deg-degan ini. Aduh. Mulai muncul, iya ya, saya tidak selamanya muda. Saya tidak selamanya akan sekuat ini. Nah, ini namanya first stage of aging. Jadi ketika kesadaran bahwa saya tidak akan seperti ini terus. Kalian mungkin sedang jalan-jalan, dolan kemana, terus sadar, iya ya, saya ini hidup ya tidak untuk ini saja sih. Umur saya terbatas. Nah, ini berarti kalian sedang masuk di tahap first stage of aging. Kalian mulai sadar umur. Kalian mulai ngitung-ngitung. Saya sekarang S2 tapi belum nikah. Nanti mungkin nikahnya umur sekian. Terus punya anak saya kalau mahasiswa saya sudah umur sekian. Wah, tua banget anakku nanti sudah pensiun saya. Gimana biayai anakku kuliah? Mikirnya sampai ke sana. Itu first stage of aging. Kalian mulai merasakan pentingnya hidup lebih serius. Karena usia semakin bertambah. Loh, sudah di atas 20 saya. Wah, sudah 25, ini sudah saatnya nikah, kok masih belum apa-apa saya. Kalau kamu mulai gelisah tentang umur, mulai first stage of aging. Saya tidak tahu apa sudah ada yang masuk ke sini kalian. Kalau ada, ya bahasa kasarnya mulai tua. Jadi mulai tua itu kesadaran bahwa kalian mulai menganggap penting umur. Kalau di yang pertama tadi kalian peduli amat dengan umur, inginnya menikmati hidup, mengeksplorasi hidup. Tapi begitu masuk ke yang kedua mulai sadar, iya ya, umur ini tidak boleh sembarangan saya. Masa depan tergantung sekarang ini. Oke, ini fase kedua. Terus fase ketiga, settling into maturity. Mulai settle, mulai mencapai dewasa. Kalau tadi di yang kedua mulai ada panik-paniknya kan, ada mulai gelisahnya, ada cemasnya. Tapi sekarang di fase ketiga ini mulai menerima hidup. Iya ya, hidup ini memang terbatas. Berarti saya harus siap-siap. Nah, ini orang menyebutnya mulai dewasa. Mulai matang. Mulai sadar untuk tidak sekedar mengejar karir, harta, dan lain sebagainya. Tapi saatnya hidup dengan penuh makna, menjalin relasi yang baik, juga kebijaksanaan. Ini fase kedua. Settling into maturity. Mulai bisa milah, oh ini penting, ini tidak penting. Nah, ini ranking 3, lebih tidak penting lagi. Kalian sudah mulai begitu, sudah mulai matang kalian. Tapi kalau tidak bisa membedakan ini, kalian belum settle into maturity. Jadi cirinya itu tadi ya, bisa menemukan prioritas hidup, bisa lebih dewasa menyikapi persoalan. Oh, ini urusan kuliah, ini penting untuk masa depanku. Ini kan cuma nongkrong di kafe, ndak apa-apalah, sekali-sekali absen misalnya. Ini kamu lebih tahu mana yang lebih penting. Ngaji misalnya, oh ini ilmunya penting. Ini kalau selfie-nya kapan-kapan bisa. Foto itu bisa ditunda kapanpun. Ini kalian ngerti mana yang penting, mana tidak penting. Mana yang utama, mana tidak utama. Itu yang disebut settling into maturity. Kalian sudah mulai dewasa.
Nah, terus ada fase keempat. Fase keempat ini orang baru mulai disebut tua beneran. Asli sudah ada di usia lanjut. Transisi di lanjut usia. Mulai gejala tuanya muncul. Sakit-sakitan, pensiun, dan lain sebagainya. Jadi meskipun kata Thomas More ini bukan akhir sih, tapi ini ganti cerita. Jadi bukan akhir cerita. Menjadi tua itu ganti cerita, ganti peran kita. Kemarin kita aktif, bisa berkarya ini, berkarya itu. Sekarang kita mungkin mulai sadar, saya tidak kuat lagi melakukan ini itu. Berarti ada yang kuat, yang penting yang bisa saya lakukan. Mungkin jadi orang tua, menasehati, dan lain sebagainya. Jadi tuntunan, jadi pembimbing anak cucu kita, dan lain sebagainya. Ini yang disebut shifting toward old age. Kita geser sekarang. Nah ini jadi menjadi tua itu ganti narasi hidup. Sekarang jadi orang tua. Ini tua beneran sudah kalau ini. Dan puncaknya hidup, meskipun tidak semua orang bisa nyampe ke sini, adalah yang kelima. Membiarkan segalanya mengalir. Letting things take their course. Biarlah semuanya mengalir apa adanya. Nanti Thomas More banyak mengutip filosofi dari Taoisme, Wu Wei. Jadi hidup mengalir saja. Kalau sebelumnya apa saja ingin kita kontrol, tapi sekarang melepaskan kontrol itu, kita terima, kita ikuti saja alur hidup ini. Tidak menolak tua, tidak menolak sakit, siap mati. Meskipun pemaknaannya positif. Jadi siap mati bukan berarti pasrah. Tidak menolak sakit bukan berarti tidak berobat, bukan itu maksudnya. Tapi kita sudah siap menerima apapun. Jadi terus hidup ini jadi tenang, jadi lebih syukur, lebih spiritual. Jadi kita jadi lebih ringan. Tidak kemerungsung ingin mencapai ini, meraih itu. Bisa menerima apapun yang hadir dalam diri kita. Cuma ini kalau disampaikan ke anak-anak muda mungkin agak berat, karena usiamu masih belum. Pak, masa hidup begitu? Pak, mungkin kalian akan begitu. Usiamu masih belum. Tapi nanti di usia tua kalian akan merasakan sendiri bahwa akan lebih indah kalau kalian bisa melepaskan. Kalau kalian bisa sadar posisi dan peranmu yang sudah harus berubah. Kalau kalian bisa mengikuti saja ritme aliran hidup yang memang secara natural kadang memberi kita sakit, memberi kita lelah, memberi kita keterbatasan ini, keterbatasan itu. Justru bahagia kita ada di situ. Nah ini diingat-ingat yang bagian ini ya, untuk besok kalau kita tua. Cuma ya masih muda, ikuti seperti tadi ya. Ikuti dorongan jiwamu untuk mencapai ini, mencapai itu. Narget ini, narget itu. Ngeritik ini, ngeritik itu. Demo ini, demo itu, monggo saja. Ya memang usiamu di situ. Tapi nanti, pada akhirnya kalian harus sadar keterbatasanmu. Jadi itulah kenapa nanti... seperti kisah di Simone de Beauvoir 2 minggu yang lalu. Ketika Buddha Gautama melihat bahwa hidup ini ternyata memang hakikatnya menderita. Karena semua orang pasti tua, pasti sakit, dan pasti mati. Siapapun dia, sehebat apapun dia, sebesar apapun gajinya. Itu dia nanti akan mengalami tua, mengalami sakit, dan mengalami mati. Kalau dia lupa fase ini dalam kehidupannya siap-siap panen di belakangnya agak berat.
Ayo, jadi 5 ya tadi fase transisi batin kita. Setiap usia kita bertambah. Dimulai yang paling muda, kemudian tadi memasuki gerbang tua, nyaman di usia tua, sampai akhirnya bisa melepaskan, membiarkan segalanya mengalir. Baik, ambil nafas dulu. Biar kalian tidak tegang. Insya Allah semuanya besok tua kok. Tidak harus dilawan tua itu. Ada satu hal yang digelisahkan orang tua biasanya, yaitu kesepian. Karena mungkin zamannya sudah berubah. Dia sekarang merasa asing dengan lingkungannya. Dia lonely. Merasa kesepian. Ditinggal teman-temannya. Kemudian ditinggal pekerjaannya. Peran-peran sosialnya hilang dan lain sebagainya. Nah, kesepian ini memang menyakitkan. Tapi kesepian bisa jadi kendaraan kita untuk menuju kedalaman hidup. Apa pentingnya kesepian secara individual? Ketika kita sendirian dalam sepi, itu adalah momen untuk membangun inner intimasi, kedekatan dengan diri kita sendiri. Jadi mungkin selama ini kita terlalu sibuk ini itu, lupa dengan diri kita seperti tadi. Sekarang saatnya akrab dengan diri kita. Itu gunanya kesendirian. Jadi jangan dikira kesendirian, kesepian itu tidak ada gunanya. Ada. Yaitu antara lain membuat kita lebih kenal diri kita. Ada banyak waktu untuk merenungi diri kita. Self-awareness. Yang kedua, secara sosial, orang yang sendirian itu biasanya lebih jujur, lebih objektif, lebih terbuka. Dia bisa mendeteksi, ini hubungan palsu saja. Ini kebersamaan basa-basi saja. Dia lebih ngerti itu. Jadi akhirnya dia bisa menemukan relasi-relasi yang lebih sejati selanjutnya. Yang tidak sekedar mengisi kekosongan, tapi berbagi keberadaan. Nah itu secara sosial. Jadi orang kok selalu ada dalam kerumunan bersama orang lain, itu biasanya justru kehilangan objektivitas. Susah melihat circleku ini baik-baik saja atau toksik. Kenapa? Kalau kita terlibat terus, ya kita tidak jadi objektif. Tapi dengan ada jarak kita menyendiri, kita bisa mendengar, teman saya yang sana itu kayak gini. Yang ini suka basa-basi saja. Yang sama ini tidak akrab, tapi sebenarnya dia orang baik. Kita bisa mengevaluasi. Yang ketiga tentu saja secara spiritual membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Kalau bareng-bareng itu susah sudah. Kalau sendirian lebih memungkinkan kita dekat dengan Tuhan. Nah ini makanya kesendirian, kesepian itu bergerak dari penderitaan menuju kedalaman hidup. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi jangan takut kesepian, jangan takut sendirian, karena dalam sendirian juga maknanya banyak. Jadi kemarin kita pernah belajar satu sesi itu tentang kesendirian. Ternyata juga maknanya penting untuk hidup kita. Lanjut. Nah, ini yang ditakutkan biasanya, kematian. Living with dying.
mengerikannya kematian bagi orang-orang yang sudah tua. Padahal kematian itu ya pasti sih. Menurut Thomas More, mati itu bukan lawannya kehidupan. Mati itu bukan lawannya hidup. Mati itu bagian dari kehidupan. Babak terakhir hidup itu namanya mati. Babak awalnya hidup namanya kelahiran. Jadi mati itu bukan lawan. Kalau lawannya itu kan tabrakan. Wong itu satu rangkaian kok. Jadi hidup dan mati itu satu rangkaian. Thomas More memaknai lebih luas. Hakikatnya hidup kita ini selalu berdampingan dengan kematian. Jadi beliau menjelaskan ada kematian-kematian kecil. Kehilangan, perubahan hidup ini kan kematian. Kita mati sebagai siswa tapi sekarang hidup sebagai mahasiswa. Itu bahasa lainnya begitu. Diri kita yang bujangan sudah selesai, sekarang diri kita yang sudah punya pasangan. Itu kan semacam kematian-kematian kecil dalam hidup. Diriku yang lama sudah habis, inilah diriku yang baru. Apalagi kalau pakai Heraklitos. Hidup ini senantiasa mengalir, senantiasa berubah. Nah, kalau perubahan itu jenis kematian kecil, berarti hidup kita ini dari kematian menuju kematian. Jadi misalnya saya dosen, nanti begitu pensiun dari dosen berarti saya yang dosen sudah mati, selesai. Sekarang ganti saya yang pensiunan. Jadi mati itu bagian dari kehidupan kita. Bukan lawannya hidup. Yang kedua, mati itu penting untuk kita terima. Kenapa? Karena maknanya dalam. Kematian itu penting untuk hidup kita. Coba kita lihat. Yang pertama, kematian membuat hidup ini jadi lebih berharga. Karena kita tahu besok mati, itu kan kita jadi menghargai. Mumpung masih sempat, mumpung masih bisa, mumpung oleh Allah masih diberi jatah umur. Jadi hidup ini jadi berharga. Coba kita tidak tahu bahwa akhir hidup ini mati. Mungkin Allah nanti sajalah, Allah besok sajalah, kita mesti begitu. Jadi di yang kedua itu dijelaskan. Kalau kita merasa abadi tidak ada mati, biasanya terus kita menunda-nunda. Nanti sajalah. Itu kayak mahasiswa itu loh. Coba ancaman DO itu dihilangkan. Itu kemungkinan kamu, nanti sajalah. Tenang aja, gampang. Tapi begitu ada deadline, nanti semester 14 ke DO loh. Itu kan kalian jaga-jaga benar ini, manfaatkan benar ini waktu kuliah ini. Ingat mati juga begitu. Membuat hidup jadi berharga. Ingin kita nikmati. Makanya jangan dikira kalau kalian nanti abadi, tidak mati-mati itu terus hidup itu jadi nikmat. Mungkin jadi malah kalian sulit menikmatinya kan. Karena mungkin kalau mau menikmati, Allah besok juga masih ada waktu, besok sajalah, nanti malah tidak jadi menikmati. Tapi dengan sadar bahwa besok ini ada fase di mana kalian tidak bisa menikmati dunia ini terus jadi berharga. Yang ketiga, kesadaran kematian membuat kita rendah hati, bersyukur, dan mindful, present, hadir penuh. Kesadaran mati membuat kita rendah hati karena apa ya pantas saya sombong, apa ya pantas saya merasa tinggi, merasa besar, toh besok juga mati. Apa yang saya sombongkan? Nyawa saja saya tidak kuasa mempertahankannya. Ini membuat kita rendah hati.
membuat kita bersyukur juga. Alhamdulillah ya Allah masih diberi jatah, masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat ini, nikmat itu. Itu membuat kita ingin menikmati hidup ini sepenuhnya, hadir dengan penuh. Nah, ini manfaat ketiga. Makna keempat, kesadaran akan kematian membuat kita lebih tulus mencintai yang lain. Karena yang lain juga nanti akan pergi meninggalkan kita, kita juga pada saatnya akan pergi meninggalkan mereka. Maka kebersamaan saat ini mari benar-benar kita nikmati, kita hargai. Jangan lama-lama kalau benci orang, jangan lama-lama kalau tidak suka orang. Kenapa? Kita tidak tahu kapan berangkat, entah kita dulu apa mereka dulu. Mari kita nikmati kebersamaan kita. Jangan sampai menyesal. Karena biasanya baru kalau yang kita cintai pergi, kita baru menyesal. Kenapa kemarin kok saya tidak berbaik-baik dengan mereka, dengan dia. Sekarang mereka pergi, atau jangan-jangan kita duluan yang pergi. Maka manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menikmati kebersamaan, mencintai dengan tulus, karena setiap perjumpaan pasti nanti akan berakhir dengan perpisahan. Nah, relasi jadi lebih bermakna. Jadi mungkin ini rahasianya ya, bulan lalu kan ada itu Syekh Said Nursi yang bilang kalau kamu ingin musuh, nafsumu sudah cukup. Kalau kamu ingin nasihat, kematian sudah cukup. Begitu kalian ingin ingat mati, itu ya mau tidak mau kalian akan terdorong jadi orang baik. Kemudian kematian adalah transformasi jiwa, bukan keterputusan. Jadi Thomas More termasuk yang punya pandangan jiwa kita tidak berakhir dengan kematian fisik, tapi ada perjalanan di alam selanjutnya. Jangan lupa beliau ini juga sebelumnya biarawan Katolik. Oleh karena itu, menghadapi kematian yang lebih penting adalah kesiapan kita. Siap enggak kita melakukan journey selanjutnya di dimensi yang akan datang, selain dunia saat ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan living with dying. Hidup dengan kematian. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi ya sempat saya sebut bagaimana beliau menggunakan konsep Wu Wei dari tradisi Taoisme. Konsep ini Wu artinya tanpa, Wei artinya tindakan, perbuatan, usaha. Jadi Wu Wei itu tidak ada tindakan tanpa upaya. Ini jangan disalahpahami ya. Tidak melakukan itu, tidak bertindak itu maksudnya bukan kok pasif atau males. Tetapi jangan memaksakan diri, hiduplah selaras dengan hukum alam atau tahu. Mengalirlah sesuai kenyataan alamiah hidup ini. Itulah Wu Wei namanya. Jadi jangan intervensi. Ya tua saja, diakui saja. Dinikmati saja proses itu. Itu yang dia maksud Wu Wei. Jadi inti pemahaman Wu Wei itu yang pertama kita hidup selaras dengan alam. Tidak melawan arus. Tidak kok aku ingin muda terus sampai usia berapapun, tidak bisa. Alaminya manusia itu ya nanti tua, ya sakit, ya mati. Kita terima saja ritme ini. Tindakan
tanpa memaksa itu berarti tidak berlebihan, tidak dibuat-buat, tidak menentang sifat dasar sesuatu. Mengalir saja. Waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan, waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat. Spontanitas yang alami seperti air yang mengalir, yang bisa melintasi segala hal. Berarti dalam filosofi Wu Wei ini kita diminta menghindari ambisi yang berlebihan. Jadi jangan berlebihan. Ikuti saja aliran air. Ini nanti diarahkan untuk orang-orang yang mengalami lanjut usia. Sadari hukum alam, jangan dilawan. Itu tadi saya buka buku, ada contoh menarik dari buku Wu Wei ya. Jadi pemimpin yang menerapkan Wu Wei itu justru tidak banyak bikin aturan. Dia menyiapkan kondisi saja yang di situ kemudian rakyatnya akan hidup dengan tertib. Tidak banyak memaksa, tidak banyak intervensi. Sama secara pribadi orang yang menjalani Wu Wei itu ya tidak memaksakan jalan hidupnya. Mengalir saja. Nah ini khas, ini nanti dibawa untuk ke orang tua. Ada contoh menarik, saya baca analoginya pohon. Mari kita bayangkan sebuah pohon. Pohon itu tidak memaksa dirinya untuk tumbuh, tapi ya dia tumbuh secara alami, mencari cahaya matahari dan berbuah secara musimnya, sesuai musimnya. Itulah Wu Wei. Jadi bertindak tanpa melawan kodratnya. Nah kadang-kadang manusia itu mengintervensi. Ketika diintervensi terjadi kekacauan-kekacauan. Termasuk yang saya baca tadi ada uraian tentang lawannya Wu Wei, yaitu apa? Rekayasa-rekayasa buah yang dipaksa agar tetap tumbuh di luar musimnya. Ini dulu kita pernah sempat belajar, misalnya ketika sesinya Vandana Shiva dari India, seorang aktivis lingkungan, aktivis perempuan. Jadi ternyata buah itu kalau di luar musimnya bukan sesuatu yang ideal untuk dimakan. Kualitas gizinya rendah. Biasanya terus banyak pestisida, bahan kimia, karena dia tidak di musimnya, nanti banyak bantuan-bantuan bahan kimia untuk dia tetap tumbuh di luar musimnya. Termasuk berlawanan dengan ritme tubuh. Tuhan sudah mengatur mekanisme alam ini, buah ini berbuahnya di musim apa, buah itu berbuahnya di musim apa. Tapi kalau kita mengacaukan ritme itu, kadang-kadang buah yang harusnya dikonsumsi musim panas, semangka, melon, mangga yang banyak airnya, tapi begitu direkayasa, misalnya di musim hujan juga banyak berlebihan, ya mungkin ketika dimakan di musim dingin ada efeknya untuk tubuh kita. Apalagi buah-buah yang rekayasa tadi biasanya ya impor. Kalau impor ya jejak karbonnya lebih tinggi. Atau diproduksi lewat rumah kaca yang itu boros energi, boros air. Atau karena di luar musimnya secara ekonomi juga mahal. Dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh ketika kita nabrak alur alamiah hidup ini. Maka penting, seperti termasuk di stoikisme, kita diminta untuk memahami divine reason. Jadi ini memang desain yang sudah diatur oleh Tuhan. Mekanisme hidup ini ada ritmenya. Nah, kadang-kadang kita mengintervensi itu sehingga terus muncul kekacauan-kekacauan. Jadi Wu Wei di usia tua berarti apa? Tidak ngotot melawan penuaan, keriputkah, sakitkah, keterbatasankah.
tapi menerimanya sebagai bagian dari alur hidup ini. Kemudian sebagaimana alaminya, masa muda itu banyak diwarnai dorongan untuk mencapai, mengontrol, merencanakan. Nah, kalau sudah tua kita terdorong untuk lebih mudah melepaskan, menerima. Lebih mudah mempercayai, tidak lagi ingin ngatur apa saja. Ini alaminya. Kalau kita pembalik misalnya, sudah tua kok masih ingin merencanakan, mencapai, mengontrol yang tidak seharusnya, jatuhnya akan menyulitkan kita. Jadi bertindak selaras dengan tahu itu, kalau kata Thomas More itu, menggeser gaya hidup dari mode doing menuju mode being. Mode doing itu mode melakukan ini, melakukan itu, mencapai ini, mencapai itu. Bergeser ke mode being. Mode being itu menegaskan eksistensi, menyadari diri, menerima kenyataan diri. Ini mode being. Kalau sudah tua harus sadar diri. Situasi diri seperti apa, yang mungkin tadi ada sakitnya, ada melankolinya, ada kesepiannya, ada kegelisahan kematiannya, dan lain sebagainya. Ini namanya mode being. Dua-duanya mode ini ada gunanya sih sebenarnya. Kalau kita hanya mode doing saja misalnya, kita akan kesulitan menghadapi kenyataan hidup ini yang kadang-kadang tidak selaras dengan ambisi kita. Tapi kalau semua orang being tanpa doing, hidup ini tidak berkembang. Sebenarnya dua ini sama-sama penting. Tapi untuk yang tua, dengan segala keterbatasannya, ambillah lebih banyak mode being. Kesadaran diri, menyadari hakikat diri dan hidup ini. Kata Thomas More, mencapai banyak hal tanpa melakukan. Atau melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa sifat-sifat yang lama dalam usaha dan kecemasan. Lakukan banyak hal tanpa berusaha terlalu keras. Atau lebih radikal lagi kata dia, capek hal-hal hebat tanpa usaha apapun. Capek segalanya tanpa melakukan apapun. Ini kalimatnya bahasa dia agak radikal. Mencapai sesuatu tanpa melakukan apapun. Itu kan kita, apa bisa Pak mencapai kok tidak melakukan? Bisa. Ada banyak contohnya. Saya kasih contoh ya. Banyak contohnya. Misalnya, guru. Ada guru yang terlalu terobsesi ingin membuat muridnya pinter. Sehingga akhirnya muridnya ditambah materi ini, dimodifikasi kegiatan ini, itu. Sampai muridnya kecapean, hasilnya apa? Muridnya stres. Tiap hari tugas saja. Bandingkan dengan guru yang hadir tenang, mengajar dengan penuh cinta, tanpa ambisi kecemasan berlebihan. Jadi ketika dia masuk kelas itu vibrasinya nyaman. Loh, ini yang dimaksud. Dari situ muridnya juga nyaman. Apa-apa yang diberikan lebih mudah ditangkap. Itulah mencapai banyak hal tanpa berusaha keras. Dinikmati saja prosesnya, toh sukses. Kreatif ini saya contohkan kalian. Menulis misalnya. Kan sering kita itu nulis terlalu ngotot untuk memaksakan, saya harus nulis ini, saya harus nulis ini. Hasilnya apa? Buntu. Nulis apa ya terusan. Itu namanya writer's block. Saya harus nulis apa ini. Karena kita sering memaksa diri untuk nulis. Padahal waktu kita jalan-jalan, ngopi,
Ngobrol dengan teman, tiba-tiba banyak muncul ide. Wah, ini harus ditulis, ini harus ditulis. Idenya banyak. Tapi kalau kita serius memaksa diri untuk melahirkan ide itu, malah tidak muncul. Jadi kreativitas itu lahirnya bukan karena kita memaksa ini itu, tapi karena kita rileks, terbuka, tidak ambisius. Ini salah satu contoh. Jadi meraih sesuatu tanpa memaksa. Dalam relasi misalnya hubungan. Ada kan orang yang bucin misalnya, yang ingin membuktikan cintaku padamu dengan segala cara. Tadi apa wae dilakoni biar yang dia incer terpesona. Tapi hasilnya apa? Sering-sering malah lahir konflik, ketegangan. Jadi padahal mungkin akan lebih nyaman kalau dia biasa saja, hadir dengan tulus, apa adanya. Tidak memaksakan diri, itu mungkin justru lebih dekat. Hujan-hujan nekat, terus sampai di sana, aku tak belain loh hujan-hujan kesini. Terus pasangannya malah jadi baper terus. Dia siapa yang nyuruh datang? Kamu tidak datang juga tidak apa-apa. Lu kamu aku berkorban kayak gini malah tidak dihargai. Salahmu sendiri. Itu malah jadi tegang. Jadi upaya mati-matian kita untuk membuktikan cinta malah jadi tidak alami. Ketika itu tidak alami, ya tidak nyambung dengan misinya orang mencintai. Nikmati saja prosesnya, yang alami saja. Kadang-kadang kan kita ingin sentimental, mungkin karena sering nonton film India atau film apa gitu ya. Hujan-hujan sudah nggak usah datang hujan, nggak apa-apa, aku rela berkorban, jangankan hujan. Wow itu. Nanti pilek beneran yang disalahkan pasangannya. Ya, nggak wajar saja. Ya mungkin pasanganmu lebih bisa menerima, mohon maaf ya malam ini aku nggak bisa datang, hujan terus nih, khawatir pilek. Oke, nggak apa-apa, kan itu aja. Alami saja. Dalam spiritualitas juga begitu kan, kadang-kadang kita berdoa itu Masya Allah karena ingin segera dikabulkan. Wah, ritual apa yang tidak dilakukan, seolah-olah kita khawatir nanti tidak dikabulkan. Ustadz ini doanya harus diulang berapa kali ya, itu kadang kalau dikerjain sama ustadznya, oh itu tiap malam 100 kali itu, 100 beneran bisa kita jalankan gitu. Kita memaksakan diri dengan banyak hal. Ingin doa kita dikabulkan. Padahal mungkin kita duduk tenang, hening saja pasrah pada Tuhan. Di situ kita ketemu kedamaian yang mendalam. Bahkan kita mencapai banyak hal tanpa harus mempersulit diri dengan ritual macam-macam. Nah, ini salah satu contoh dari pernyataan tadi ya, bahwa mencapai sesuatu tanpa melakukan. Kadang-kadang kita itu senangnya merancang sampai detail tapi tidak alamiah. Malah menyusahkan diri kita sendiri. Mari kita sadari kita itu manusia kok, biasa. Allah menakdir kita jadi manusia juga untuk menikmati hidup ini. Kayak dulu waktu kita membahas neosufisme itu loh kan. Semua tokoh neosufis kan bilang, Allah jangan aneh-aneh, jangan macem-macem. Kita nikmati saja kebersamaan dengan Allah. Oke, baik ya. Ini salah satu contoh bagaimana Wu Wei, hidup yang mengalir saja, jangan terlalu dipaksakan.